Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 3 Desember kita akan baca dari diary nomor 40 dan kita juga akan mendengarkan sharing dari salah satu devosan Kerahiman Ilahi dari Paroki Stella Maris. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari buku harian Santa Faustina nomor 40. Tahun 1929. Pada suatu hari dalam misa kudus, aku merasakan suatu kedekatan yang sangat istimewa dengan Allah. Meskipun aku berusaha untuk menghindarinya dan melepaskan diri dari Dia. Pada beberapa kesempatan, aku telah lari dari Allah karena aku tidak ingin menjadi korban roh jahat. Karena orang-orang lain telah berkata kepadaku lebih dari satu kali bahwa begitulah halnya. Dan ketidakpastian ini berlangsung agak lama. Dalam misa kudus sebelum komuni, kami harus membaharui kaul. Ketika kami beranjak dari tempat berlutut dan mulai mendaras rumus pengikraran kaul, Yesus tiba-tiba tampak di sampingku mengenakan busana putih dengan pengikat emas di sekeliling pinggangnya. Dan Ia berkata kepadaku, "Aku memberimu cinta yang kekal, sehingga kemurnianmu tidak akan ternoda. Dan sebagai tanda bahwa kamu tidak pernah akan takluk kepada godaan-godaan yang melawan kemurnian." Yesus menanggalkan ikat pinggang emasnya dan mengikatkannya pada pinggangku. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengalami suatu serangan pun melawan keutamaan ini, baik dalam hati maupun dalam budiku. Belakangan aku mengerti bahwa ini adalah salah satu rahmat paling besar yang telah diperoleh Santa Perawan Maria yang tersuci bagiku, karena sudah bertahun-tahun aku meminta rahmat ini dari Dia. Sejak saat itu, aku telah mengalami perkembangan devosiku kepada Bunda Allah. Ia telah mengajar aku bagaimana mencintai Allah secara batin, dan juga bagaimana melaksanakan kehendak-Nya yang kudus dalam segala hal. Oh Maria, Engkau adalah sukacitaku, sebab lewat Engkau Allah turun ke bumi dan ke dalam hatiku. Demikianlah bacaan dari buku harian Santa Faustina. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Esterina yang telah memberi saya kesempatan untuk membacakan buku harian Santa Faustina dan juga men-sharingkan pengalaman hidup saya. Saya bernama Iren Yenistiawati, adalah devosan Kerahiman Ilahi dari Stella Maris Pluit. Setiap hari, saya berusaha untuk mengikuti misa pagi dan menyambut komuni suci. Karena saya percaya, Yesus yang hadir akan memberi kekuatan dan perlindungan bagi kehidupan saya. Kejadian ini terjadi 10 tahun yang lalu. Suatu hari, ketika saya membuka pintu mobil, tercium bau busuk yang sangat menusuk, seperti bau bangkai. Segera saya dan pembantu mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak kami temukan, baik binatang atau tikus yang mati maupun sampah yang sudah basi dan berbau busuk. Tidak kami temukan apa-apa. Karena saya harus segera pergi ke kantor, maka terpaksa saya pergi dengan keadaan mobil bau dan jendela mobil saya buka,
agar bau berkurang dan saya dapat bernafas. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak benar dalam mobil saya. Saya merasakan ada aura kegelapan. Saya langsung berdoa rosario dengan suara keras. Ketika saya masuk dalam tol, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ban mobil saya. Segera saya memperlambat laju kendaraan dari 100 km menjadi 60-80 km saja. Puji Tuhan, saya sampai di kantor dengan selamat. Karena pekerjaan yang banyak, saya lupa untuk mengecek ban dan mobil saya. Pulangnya, saya segera menaruh pewangi mobil yang banyak, walaupun tidak membantu banyak, masih tetap berbau busuk. Dan saya berdoa rosario dengan suara keras kembali. Keesokan harinya, sebelum pergi ke kantor, saya mengecek kondisi ban mobil. Ban pertama tekanan angin 60, padahal seharusnya hanya 32. Saya meminta pembantu saya untuk membuang angin dari ban mobil saya. Ketika akan mengecek ban yang kedua, supir tetangga datang membantu. Dia kaget dan terkejut karena tekanan angin adalah 90. Segera dia mengurangi menjadi 32. Ban ketiga dan keempat juga dicek semuanya di atas 60. Langsung dia kurangi dan berkata, "Ibu, jangan pernah pergi lagi ke tempat pompa ban yang kemarin ya. Ini bahaya sekali, Bu. Kalau ibu melindas batu atau kerikil saja, ban akan langsung meledak dan ibu bisa celaka." Saat itu yang saya lakukan adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang sudah melindungi dan menjaga saya sehingga saya selamat dari kecelakaan dan memberi saya kehidupan yang baik sampai sekarang. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria, Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah andalanku. Salam kerahiman. Terima kasih. Ya, itu tadi kita sudah dengar sharing dari Ibu Irene Yeni dari Paroki Stella Maris ya. Dia bercerita bahwa memang rutinitas dia adalah dia pergi ke pelayanan Ekaristi setiap pagi, dan di sana dia memperoleh juga komuni suci, dan melalui apa yang dia lakukan, dia sungguh-sungguh merasakan ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah, dia bercerita ada satu kejadian 10 tahun yang lalu katanya ya. Ada sesuatu bau busuk di mobilnya, nggak ketemu. Dia harus ke kantor, dia berdoa rosario dengan suara yang keras, artinya terdengar. Dan setelah keesokan harinya diperiksa, sebelum itu waktu pulang dari kantor pun dia tetap berdoa rosario, dan keesokan harinya dia baru bisa memeriksa keadaan mobilnya. Ternyata kondisi dari 4 bannya itu ukurannya sudah di atas normal ya. Dia nggak cerita kenapa bisa seperti itu, tapi sesuai nasihat daripada si supir tetangga mengatakan bahwa jangan pompa di tempat pompa ban di situ lagi, karena kalau ban itu kena kerikil atau kena batu atau kena lubang, karena tekanannya terlalu keras malah bisa meledak ya, bisa berbahaya. Di sini Yeni sharing betapa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan dia sangat yakin dengan dia berdoa rosario, dia yakin ada perlindungan dari Bunda Maria. Begitu pula buat kita semua sebetulnya ya. Kalau kita naik mobil, kita setir mobil, macet, apa yang dilakukan? Kesel, marah karena jalanan macet, karena jalanan menjadi tertunda perjalanan kita, atau kita isi dengan hal yang positif. Macet ya macet, kita tetap berdoa ya. Berdoa bisa rosario, bisa koronka, bisa salam Maria, silahkan.
Nah, yang biasa saya lakukan kalau dalam perjalanan jauh, saya selalu berdoa koronka atau berdoa rosario dalam perjalanan. Contohnya misalnya dari Jakarta ke Tegal. Saya suka setir mobil, dan untuk menemani perjalanan saya supaya nggak ngantuk, juga supaya konsentrasi, saya biasanya berdoa rosario atau berdoa koronka. Nah, itu yang di-sharingkan oleh Ibu Yeni ya, bahwa kehidupan dia hari lepas hari, dia yakin ada perlindungan dari Tuhan. Dia punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, setiap hari pergi ke gereja, menerima hosti suci, menerima Yesus dalam dirinya, artinya dia juga punya iman, yakin, percaya, hidupnya hari-hari dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita balik ke diary nomor 40, itu ditulis oleh Suster Faustina di tahun atau terjadi tahun 1929. Artinya dia sudah kira-kira 4 tahun ya, karena dia masuk biara tahun 1925. Di dalam Misa Kudus, ia merasakan suatu kedekatan istimewa dengan Allah. Ini menjadi masukan juga buat kita semua. Sering orang bilang atau bertanya, Bu Esther, kok saya nggak pernah rasa Tuhan hadir ya? Kok saya nggak merasakan Tuhan ya? Nah, sharing Suster Faustina hari ini dikatakan dalam Misa Kudus. Jadi langkah awalnya, mari kita menyiapkan diri untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan kalau hari ini Suster Faustina sharing bahwa dia merasakan suatu kedekatan istimewa dengan Allah. Tapi dia mau abaikan perasaan ini karena dia katakan pada beberapa kesempatan, aku telah lari dari Allah karena tidak mau jadi korban roh jahat. Karena komentar dari beberapa orang yang didengar oleh Suster Faustina tentang hal itu. Jadi mungkin ada satu anggapan bahwa seolah-olah merasakan kehadiran Tuhan atau hal-hal yang lain yang dikatakan oleh Suster Faustina ada sesuatu ketidakpastian yang jangka panjang. Contoh ya, saya pernah kasih contoh juga, ada seseorang yang seolah-olah mendapat suara Tuhan, mendapatkan arahan dari Tuhan untuk berdoa terus-menerus tanpa henti, berdoa. Padahal di satu pihak dia sesuai panggilannya, dia ibu rumah tangga, dia punya tugas untuk membersihkan, merawat rumah, memasak untuk suaminya, untuk anak-anaknya, mencuci pakaian dan hal-hal lain, dan itu semua dia abaikan. Nah, kalau menurut saya ini bukan suaranya Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan meminta hal tersebut dari dia. Selanjutnya, dalam 4 tahun dia di biara, Suster Faustina juga merasakan ada kebimbangan, ada ketidakpastian. Mungkin juga ya, kalau kita mengalami sesuatu kan pasti tanya, saya mengalami ini, saya melihat ini, saya merasakan ini, saya merasakan itu ya, bertanya. Nah, komentar yang diterima itu dari beberapa orang yang menyebabkan dia pikir, saya nggak mau dengar lagi ini, karena takut jadi korban roh jahat. Hal ini juga memungkinkan terjadi buat kita semua. Kalau relasi kita belum dekat dengan Tuhan, kita nggak yakin juga itu suara dari siapa. Apakah suara Tuhan, atau suara si jahat, atau suara siapa ya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kalau Bapak Ibu masih ingat di diary Faustina, juga dikatakan bahwa ada 3 hal yang bisa terjadi dengan inspirasi batin tersebut. 1, kalau itu demi kepentingan orang banyak, lakukan, jangan ditunda. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran gereja, lupakan, udah nggak usah pusing lagi ya. Yang ketiga, kalau hal itu nggak terlalu bermanfaat, juga lupakan. Ya, jadi kita sudah dapat arahan. Nah, Suster Faustina mengalami hal ini karena baru 4 tahun di biara, masih belum terlalu dekat ya, karena dia kan setiap hari ada pertumbuhan relasi keintiman dengan Tuhan. Selanjutnya dikatakan
waktu mereka mulai mendaras rumus pengikraran kaul, jadi ternyata komuni kudus yang dihadiri pada saat itu adalah pada waktu mau pembacaan pengikraran kaul. Sama seperti kalau kita dalam Paskah ya, mengulang doa aku percaya. Kata Yesus, aku memberimu cinta yang kekal, sehingga kemurnianmu tidak ternoda, tidak akan takluk pada godaan-godaan yang melawan kemurnian. Yesus memberikan rahmat kepada Suster Faustina, yaitu cinta yang kekal. Kita pergi ke misa kudus, kita ikut perayaan Ekaristi, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan di dalam perayaan Ekaristi ini Tuhan Yesus memberikan rahmat kepada Suster Faustina. Dan kita juga perlu percaya, perlu imani, kita perlu yakin juga bahwa rahmat yang Tuhan mau berikan kepada kita itu banyak, nggak terbatas. Tinggal kesiapan kita untuk menerima rahmat tersebut. Selanjutnya dikatakan oleh Suster Faustina ya, ternyata ini adalah salah satu rahmat paling besar yang diperoleh Bunda Maria tersuci bagiku. Dan ini memang rahmat yang diminta oleh Suster Faustina sudah sejak lama. Dia berharap supaya dia memperoleh rahmat. Dia mau belajar dari Bunda Maria, dia mau meneladan Bunda Maria tentang kesederhanaan, tentang kesucian, tentang kemurnian. Itu yang menjadi harapannya, dan hari ini Yesus memberikan rahmat tersebut. Sehingga dikatakan ternyata ini adalah salah satu rahmat paling besar yang diperoleh Bunda Maria tersuci bagiku. Dia mendapatkan rahmat itu dari Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria yang memberikan rahmat kesucian tersebut. Ia, maksudnya Bunda Maria, mengajar aku bagaimana mencintai Allah secara batin dan bagaimana melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Kita juga bisa belajar dari Bunda Maria. Kita juga bisa mohon doa syafaat Bunda Maria untuk mengajar kita semua anak-anaknya supaya kita bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Suster Faustina. Bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Bunda Maria. Mencintai Allah secara batin dan melaksanakan kehendaknya yang kudus dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal tertentu saja, tapi dalam segala hal. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, Maria, engkau sukacitaku, sebab melalui engkau Allah turun ke bumi dan ke dalam hatiku. Kita semua tahu ya, Yesus Putra Allah turun ke bumi, lahir ke dunia melalui Bunda Maria. Sehingga di sini dikatakan, sebab lewat engkau, lewat Bunda Maria, Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke bumi untuk bersatu dengan kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mendampingi kita, untuk menyembuhkan kita, untuk melakukan banyak hal untuk kita semua. Dan di situ Suster Faustina juga katakan, selain melalui Bunda Maria Allah turun ke bumi dan juga masuk ke dalam hatiku. Kita menerima komuni, kita menerima Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing. Dan semua itu adalah karena jasa Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Di sini jelas ya, Suster Faustina sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan turun ke bumi melalui Bunda Maria. Berbahagialah kita yang diberikan oleh Yesus, bundanya, ibunya, menjadi ibu kita semua. Sementara ada teman-teman yang lain dalam tanda kutip nggak mengakui ya. Bahkan pernah saya ke Melbourne, waktu itu antar anak saya sekolah ya. Baru mulai tingkat pertama, teman-temannya ngajak ke satu persekutuan doa, ya saya dan Haryanto datang juga untuk kenal dengan
kelompok tersebut dengan kebetulan yang mengundang pendeta ya, karena waktu itu anak saya diundang atau diajak oleh temannya yang Kristen. Nah di sana yang luar biasa, pendeta itu dalam tanda kutip ya, menganggap Bunda Maria itu ya seperti seorang wanita saja yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus, dan setelah itu selesai. Bahkan dengan sangat arogan dia katakan Bunda Maria itu seperti pipa air ledeng, di mana kita butuh air, kerannya dibuka, setelah itu tutup dan selesai. Waktu itu Haryanto marah ya, dia udah mau berdiri aja. Terus saya bilang tenang. Kita dengerin aja sampai selesai dia ngomong apa, dan setelah selesai, disinilah Tuhan bekerja. Dalam perjalanan pulang, saya tanya sama anak saya, apa pendapat kamu tentang hal tersebut? Anak saya bilang, wah mah, nggak beres mah pendeta itu. Masa dia bilang Bunda Maria seperti pipa air ledeng? Beta nggak mau datang lagi. Anak saya ya, namanya Alpha, Beta, Gamma, dan yang kedua Beta yang sekolah di Melbourne. Di situ saya bilang, puji Tuhan, bukan saya yang mengatur dia harus ini harus itu, tapi dia sendiri punya kesadaran bahwa imannya nggak sama. Itu membuat kami berdua malah menjadi lebih berbahagia, karena ternyata anak saya punya prinsip. Dia sudah punya iman, dan kami berdua juga lebih leluasa melepas dia sekolah di luar negeri. Itu sedikit contoh. Jadi artinya bagi mereka yang nggak menghargai Bunda Maria seperti yang kita lakukan, kita berdoa saja buat mereka, karena kita lebih untung dalam tanda kutip, karena kita punya Bunda yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang mendoakan kita, bahkan yang peduli pada kita semua. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dalam pernikahan di Kana. Dia nggak dimintain tolong, tapi dia peka, dia melihat kebutuhan dari keluarga tersebut, dan dia katakan pada Yesus, keluarga ini kehabisan anggur. Ya, luar biasa ya, kita punya Bunda Maria. Itu saja renungan hari ini. Kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat-Mu, dan terutama juga kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Yeni yang sudah men-sharingkan pengalamannya, betapa Tuhan menyertai dia, memelihara dia, dan juga devosi Yeni kepada Bunda Maria melalui doa rosario yang dia terus-menerus daraskan. Berkati Yeni dan keluarganya ya Tuhan, agar Engkau melindungi mereka semua, membimbing mereka, memelihara mereka, dan terlebih Engkau memberkati anak-anaknya untuk keberhasilan daripada mereka semua. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami pribadi, lepas pribadi, dan keluarga kami masing-masing, agar kami juga bisa meneladan Suster Faustina begitu mengandalkan Bunda Maria dalam segala hal. Bunda Maria, doakan kami anak-anak-Mu. Santa Faustina, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku